Oke, halo semuanya. Nama saya Gigi. Di sini saya akan menjelaskan tutorial tentang Zoom. Saya akan menjelaskan 3 tutorial. Yang pertama, cara login Zoom sebagai host. Yang kedua, cara membuat schedule. Dan yang ketiga, adalah cara breakout kelas atau room. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke tutorial yang pertama. Nah, di sini saya misalkan saya adalah wali kelas kelas 9A. Nah, saya akan login ke Zoom. Bagaimana caranya? Caranya adalah jangan langsung membuka Zoom-nya, tapi kita harus melalui Google Chrome. Nah, kita buka dulu Google Chrome-nya. Nah, setelah terbuka seperti ini, kita masukkan alamat Zoom-nya, zoom.us. Oke, kita enter. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini, teman-teman. Nah, kalau seperti ini, di sini ada join a meeting, host meeting, sign in, sign up. Nah, kita pilih yang sign in karena udah ada itunya kan, udah ada apa namanya, akunnya. Sign in terus. Nah, kita jangan tulis di sini, kita tulisnya di sign in with Google. Langsung ke sini, kita klik ini ya, di sini ya. Kita klik. Nah, di sini misal saya wali kelas 9A ya, di PBJ contoh. Kita gunakan akun lain. Jadi PBJ underscore 9A 9 underscore A at BPK Penabur Jakarta, BPK penabur.sch.id. Passwordnya PBJ /9 /A. Kita tunggu. Nah, di sini kita udah masuk ke akun Zoom kelas 9A. Nah, di sini udah masuk SMK Penabur Bintaro Jaya kelas 9A dari sensor. Nah, kita udah masuk nih di akun Zoom-nya. Di sini ada upcoming meeting, previous meeting, personal meeting, meeting template, dan di sini ada profile, meeting, webinar, dan sebagainya. Nah, kita ke upcoming meeting. Nah, di sini ada schedule. Nah, karena di sebenarnya udah ada schedule-nya seperti ini. Ini yang udah dibuat. Nah, saya akan memberikan contoh cara membuat schedule. Oke ya. Kita klik schedule a new meeting. Misal, di sini ada topik. Topiknya contoh. Saya tulis saja ya. Contoh. Terus deskripsinya tutorial gitu. Ya. Nah, di sini waktunya, di sini ada waktunya. Kapan waktunya kita mulai? Misal besok tanggal 13 jam 6 pagi. Berarti jam 6 PM. AM, sorry. Durasinya berapa? Misal durasinya 24 jam. Biar nggak habis-habis gitu ya. Misal nih, nah ini untuk 1 hari doang. Tapi kalau kita mau langsung schedule banyak jadwal, nanti kita bisa checklist yang nih, recurring meeting. Kita checklist saja. Nah, jadi dia akan mengulang, kalau kita pilih di sini daily, dia akan mengulang setiap hari dari tanggal 13, 14, 15, dan seterusnya. Nah, kalau kita ini pilih weekly, dia akan mengulang per minggu. Misal dari tanggal 13, nanti dia akan mengulang lagi jadi tanggal 20. Ya kan? 13, 27, 20, dan sebagainya. Kalau kita pilih monthly, jadi dia akan mengulang bulan depan, bulan 8 tanggal 13. Nah, di sini kalau kita mau langsung, kita bisa pilih daily, repeat day, 1 day per 1 ya, per day ya, setiap hari ya. Nah, kita bisa pilih end date-nya. Misal kita dimulai kan tanggal 13 Juli, misal sampai tanggal 31 Juli. Nah, jadi kita bisa sampai kita bisa langsung bikin jadwal sampai tanggal 31 Juli seperti itu. Nah, karena ini sebagai contoh, jadi saya nggak usah recurring meeting. Nah, untuk meeting ID-nya kita pilih yang ini aja, personal meeting ID. Biar nanti dia nggak ganti-ganti meeting ID-nya.
Jadi meeting ID-nya tetap sama dengan ID akun kelas 9A ini. Kalau automatikal dia akan ganti-ganti gitu ya. Untuk passwordnya kita cek. Nah, kita bisa ganti passwordnya, misal 9A gitu. Cuma dua huruf bisa, 9A seperti ini. Biar gampang. Untuk video, host on, partisipan juga on. Untuk audio bisa menggunakan telepon, bisa menggunakan audio komputer. Kita pilih dua-duanya aja. Nah, di sini karena dari penambur, jadi ini udah nggak bisa dipilih-pilih lagi ya, di otak-atik enable join before host, nggak bisa di otak-atik, udah dinonaktifkan dari sana. Terus enable waiting room, nah ini juga nggak bisa dimatikan, udah diaktifkan udah dikunci, udah diaktifkan dari penambur, jadi dia udah centang sendiri. Nah, kita bisa memilih yang ini, mute participant upon entry. Jadi kita bisa mematikan orang yang masuk saat masuk ke Zoom, kita matikan suaranya. Kita boleh centang atau enggak, kita boleh centang aja ya. Terus breakout room kita boleh centang. Terus record a meeting automatically ini nggak usah. Kalau record tuh bisa masuknya setiap kita Zoom, jadi nanti akan ada file videonya dari layar kita, dari Zoom kita seperti itu. Nah, ini udah jadi nih, dari topik, terus waktunya, durasinya. Tadi kalau kita mau membuat terus selama beberapa hari berturut-turut jadwalnya, langsung kita bisa recurring meeting sampai tanggal berapa. Terus registration nggak usah. Nah, ini personal ID ya, personal meeting ya, recurring meeting ID 9A. Oke. On. Nah, karena udah, kita save. Kita tunggu loading. Nah, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, topiknya ini, contohnya ini, time-nya ini bisa kita add di Google Calendar atau Yahoo Calendar dan lain-lainnya. Nah, meeting ID-nya ini meeting ID. Nah, meeting password-nya ini 9A tadi yang kita bikin. Nah, kalau kita bikin langsung anak-anak langsung klik linknya, kita bisa bagiin link yang di sini. Ada copy invitation, kita copy link. Nah, dia akan seperti ini. Nah, linknya yang mana sih? Nah, ini linknya. Ini copy aja. Kalau enggak, ini sama ini aja. Nah, ini nanti di copy, di share di grup WhatsApp kelas 9A. Jadi anak kelas 9A bisa langsung klik, langsung masuk seperti itu. Oke. Nah, kalau udah, kembali ke meeting lagi. Nah, karena di kelas itu nanti ada breakout. Nah, untuk mengaktifkan settingan ada breakout atau enggaknya di Zoom, aplikasi Zoom kita klik di sini setting. Nah, ini untuk mengaktifkan dulu ya, bukan untuk teknik tentang breakoutnya. Nah, sini ada in meeting yang advance, kita klik. Nah, ini breakout roomnya. Ini karena sudah saya aktifkan, jadi udah aktif. Kalau belum aktif dia akan seperti ini. Jadi kita harus mengaktifkan sendiri. Breakout room di sini, ntar kita centang ini. Nah, ini kalau kayak gini udah aktif. Jadi nanti di aplikasi Zoom-nya kita kan move ke Zoom saat start meeting. Dia akan otomatis ada tombol breakout-nya. Oke ya. Sekarang kita udah bikin schedule nih. Sekarang kita coba untuk start meeting. Gimana sih caranya start meeting? Nah, caranya gampang sekali, teman-teman. Nah, ini kan tadi yang kita buat nih, yang tomorrow bos, yang contoh ini. Nah, kita tinggal pilih ini, klik start. Jadi kapan kita klik startnya ini? Besok pagi, jam 6:30 pagi atau jam 6:30 pagi. Kan kadang-kadang kan jam 7 mulai pelajaran. Jadi jam 6:30 kita start aja, misal. Nah, buka Zoom meeting. Oke, sekarang kita udah di aplikasi Zoom-nya, kita udah login sebagai host. Kita di sini adalah host. Nah, di sini tulisannya SMK Penambur Bintaro Jaya kelas 9A nih ya. Kita sebagai host, tulisannya di sini. Ada hostnya nih, host. Nah, sekarang
Ini kita ibaratkan kita sudah di pagi hari, Senin pagi jam 7 kita udah buka kelas nih. Nah, ini kita udah buka kelas 9A. Nah, sekarang bagaimana kalau ada murid masuk? Nah, kita contohkan bagaimana kalau ada murid masuk. Gimana cara add mic-nya? Oke, di sini ada murid masuk. Nah, kita harus meng-add mic-nya dulu sebelum dia masuk ke kelas kita. Jadi dia nggak akan bisa masuk kalau belum kita admit. Nah, gimana cara lihat muridnya siapa yang mau masuk? Kita lihat di si waiting room di sini. Kita klik. Nah, di sini ada murid. Kita bisa mengadmit, kita bisa meremove. Misal dia ternyata dia dari kelas 9B, jadi kita remove. Oh, ternyata dia dari kelas 9A, kita admit. Seperti itu. Oke. Nah, kita tunggu dan murid itu kita akan join ke arena. Sekarang muridnya sudah join dengan kita seperti itu. Nah, kita juga akan melakukan admit itu ke 34 murid yang lain seperti itu. Nah, oke, sekarang kita coba misal nih Wallace sudah memberi pengarahan di pagi hari di jam 7. Nah, sekarang mau masuk jam pertama. Sekarang kita coba perpindahan dari Wallace ke guru yang akan mengajar jam pertama. Nah, kita tunggu guru yang akan masuk jam pertama. Nah, di sini ada satu guru masuk. Nah, misal tampilan Bapak Ibu guru seperti teman-teman seperti ini. Nah, kan tadi ada admit tuh. Kita lihatnya di sini di partisipan. Di partisipan, diklik. Nah, tadi klik. Nah, di sini ada waiting room message. Satu orang yang mau masuk. Nah, ini adalah gurunya. Kita admit. Set. Kita tunggu. Ini. Nah, guru kita udah masuk nih. Untuk guru mapel jam pertama. Sekarang saatnya kita biarkan dia menjadi host. Cara membuat dia menjadi host adalah, nah, di sini gurunya kan nih Marta Batubara nih. Ada more, diklik. Terus make a host. Nah, di sini diklik make a host. Do you want to change host to Marta Batubara? Yes. Klik yes. Oke ya. Yes. Nah, kalau udah ada tulisan seperti ini, host seperti ini, Bapak Ibu Wallace sudah bisa leave atau meninggalkan Zoom kelas 9A ini. Jadi hostnya udah ada di Miss Marta Batubara seperti itu. Nah, sekarang kita coba untuk leave ya. Nah, saat kita leave, kelasnya nggak akan bubar karena udah ada hostnya Miss Marta Batubara. Sekarang kita langsung leave aja. Leave meeting. Oke, seperti itu tutorialnya. Kita lanjut ke tutorial berikutnya. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang breakout Zoom atau room. Tapi sebelum saya jelaskan, saya akan menjelaskan sedikit tentang fitur-fitur yang kita miliki saat kita menjadi host di Zoom. Nah, yang pertama di sini ada security. Kita bisa bawa meeting, bisa merename seorang, bisa merename nama murid atau nama guru, bisa yang join di sini kalau kita host. Terus ada partisipan. Nah, di sini partisipan kita adalah yang tadi, kita bisa mengadmit seseorang kalau ada anak yang masuk, kita bisa admit atau kita bisa keluarkan. Nah, selain itu di partisipan juga kita bisa mute. Misal ada orang yang tiba-tiba kita pas saat guru saat menjelaskan ada anak yang tiba-tiba mic-nya kebuka, bisa kita langsung kita mute. Atau langsung kita unmute semua. Kita bisa mute semua atau kita bisa unmute semua. Gitu ya. Nah, di partisipan juga kita bisa menjadikan seseorang menjadi host. Jadi host atau menjadi co-host. Nah, di sini. Jadi kalau misal kita guru jam pertama, terus nanti kita mau ganti jam kedua. Apa yang kita lakuin? Ya kita lakuin adalah ke partisipan. Nah, ini kan partisipan ya. Oh, sorry. Maaf. Ke partisipan. Nah, masuk ke misal gurunya Miss Marta. Nah, kita ke more, terus ke make host ini gitu. Terus di sini ada poll itu untuk kayak question gitu, kita nggak fokus ke situ ya. Di sini ada chat,
ya chat antara murid dengan guru, atau chat private, atau chat ke semuanya gitu. Nah, di sini ada share screen. Gunanya share screen itu untuk apa sih? Kita bisa share screen, misal PowerPoint yang akan kita bagiin di sini, atau video yang akan kita bagiin di Zoom ini. Nah, kalau kita mau bagiin sebuah video agar videonya bisa berjalan lancar atau nggak nge-lag, jangan lupa kita centang ini, optimize screen sharing for video clip. Nah, dengan kita checklist ini dan checklist ini share computer sound, jadi nanti di zoomnya murid, jadi videonya nggak nge-lag, jadi akan lancar, dan juga audionya akan keluar seperti itu. Kalau kita nggak checklist ini, kita play video, audionya nggak akan keluar seperti itu. Kita nggak usah share ya. Nah, di sini ada record, artinya record layar ini yang di zoom ini kita record. Nah, di sini ada reaction untuk memberikan sebuah reaksi di sini contohnya. Nah, ini reaksi. Nah, ini ada reaksi juga. Terus kita masuk ke breakout room. Nah, sekarang kita masuk ke intinya, breakout room. Nah, misal dalam satu kelas kita kan 9A, saya akan buat dua kelas, seni musik dan seni musik dan seni vokal. Jadi kita pilih jangan automatically, kita pilih manual, kita pilih dua room. Nah, kita langsung create room ya, set. Nah, tugas kita sebagai host adalah merename, misalnya ini seni vokal, seni dan seni musik tuh. Nah, sebelum kita masukkan anak-anak ke kelas seni musik dan seni vokal, kita menjadikan guru seni musik dan seni vokal dulu sebagai co-host. Di sini saya ibaratkan guru seni musik adalah Pak Leo. Jadi kita klik more, kita jadikan co-host dulu. Ya, oke. Terus guru seni vokal Miss Marita kita jadikan co-host supaya nanti dia di dalam breakout roomnya dia bisa mengatur murid-muridnya. Jadi make a co-host, yes. Nah, setelah kita make a co-host kita masuk lagi ke breakout room. Nah, sekarang tugasnya kita sebagai co-host adalah masuk ke breakout room dan masukin muridnya. Misal di sini vokal kan tadi masukin guru dan muridnya. Misal di sini vokal gurunya Miss Marita, dia udah jadi co-host kan, terus muridnya satu. Di sini musik Pak Leo Agung dan muridnya satu. Nah, kalau kita udah seperti ini, kita bisa langsung klik ini, open all room. Nah, kalau udah ini berarti mereka akan pindah sendiri-sendiri ke room seni vokal dan room seni musik seperti itu. Nah, nanti untuk murid yang saya invite, nanti akan ada tulisan join room. Nah, nanti langsung klik join aja seperti itu. Nah, oke, kita sebagai host kita bisa masuk sesuka hati di room seni vokal atau room seni musik seperti itu. Nah, kalau misal waktunya mau habis nih, kita bisa langsung chat ke semua room di seni vokal dan seni musik. Misal waktu 10 menit lagi. Nah, chat ini akan muncul di chat seni vokal dan seni musik. Jadi semua anak dan semua guru juga bisa baca seperti itu. Akan masuk di atas ini. Oke ya. Kalau udah selesai pelajaran seninya udah selesai semuanya, semua anak-anak bisa leave room breakout room, leave breakout room ya. Atau kita sebagai host bisa close all room di sini. Seperti itu. Nah, kita tunggu semuanya akan, setelah kita close, semuanya akan kembali ke kelas 9A. Semuanya akan kumpul lagi menjadi satu. Seperti itu kalau kita mau breakout room. Oke, mungkin itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya.